kembali dalam channel kesayangan kita, Life Spirit SMGM. Sahabat Monsinyur Gabriel Manet di mana saja berada, salam sehat dan sukacita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan bersama keluarga tercinta. Bersama saya, sahabat Sofi dari SMGM Larangtuka, saya mengajak sahabat semua mendengarkan sabda Tuhan dan renungan bersama Romo Yohan Odel PR dari Paroki San Juan Lebawa Tengah Larangtuka dalam tema berbagi sukacita dalam Roh Kudus. Sahabat sekalian, mari kita mendengarkan dengan seksama renungan bersama Romo Yohan Odel PR. Selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan Kau kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan-Mu hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan-Mu hanya bagimu, terpujilah nama-Mu.
saudara-saudari, rekan-rekan sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini berjumpa bersama saya, Romo Yuan Odel, bersama sahabat Monsinyur Gabriel Manek cabang Larantuka. Pada kesempatan ini kami ingin membagi refleksi dalam permenungan ini untuk saudara-saudari sekalian, yang mana coba saya kemas dalam judul menjadi sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang selalu berbagi sukacita dalam roh. Pertama-tama satu pertanyaan refleksi yang ingin saya lontarkan untuk kita sekalian. Apakah kita menyadari bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita sungguh-sungguh yakin bahwa dalam diri setiap kita ada Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita? Apakah kita semua menyadari? Apakah kita semua yakin bahwa sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus yang bangkit, ada Roh yang telah dianugerahkan kepada kita? Toh seandainya kita belum yakin, toh seandainya kita belum menyadari hal itu, mari pada kesempatan ini kita saling berbagi dalam permenungan ini, supaya kita sungguh-sungguh semakin dikuatkan dan semakin yakin dan percaya bahwa sesungguhnya karunia Roh itu tidak saja dianugerahkan kepada para rasul, tetapi sesungguhnya kepada setiap kita. Tentunya kita sekalian pasti punya pengalaman ditinggalkan, pengalaman pernah ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita. Mungkin saja pernah ditinggalkan oleh orang tua kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita, atau juga sahabat orang-orang dekat dalam hidup kita. Tentunya dari sekian banyak pengalaman-pengalaman ditinggalkan itu, muncul juga ada berbagai perasaan yang timbul. Bisa saja sedih, kecewa, cemas, gelisah, juga mungkin saja putus asa karena pengalaman-pengalaman demikian. Saudara-saudari, para rasul juga punya pengalaman ditinggalkan, yakni ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, sahabat, guru yang selalu ada bersama dengan mereka, tetapi itu pada akhirnya harus pergi meninggalkan mereka. Tentunya ada perasaan sedih, ada kegelisahan, ada kecemasan, kekecewaan dalam diri mereka juga, mungkin saja ada perasaan putus asa. Tetapi toh mereka tidak dibiarkan terlalu dalam situasi demikian. Tuhan Yesus sendiri datang dan menolong mereka. Tuhan Yesus sendiri datang menyapa mereka, dan Dia sendiri datang menghibur mereka. Bahwa Yesus katakan Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka begitu saja. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian. Tetapi Yesus akan mengirimkan kepada mereka seorang penolong, yakni Roh Kudus. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, pasca peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, para murid mereka merasa takut, mereka gelisah, dan mereka mengunci pintu rapat-rapat. Mereka masuk ke dalam rumah karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kita tahu bagaimana Tuhan Yesus datang menyapa mereka, memberi salam kepada mereka, dan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengumpusi mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan apa ekspresi mereka? Mereka sangat bersukacita, mereka sangat bergembira. Segala kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan mereka itu berubah dengan kehadiran Yesus. Mereka bergembira, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus telah membuat para rasul menjadi kuat. Mereka menjadi begitu berani. Mereka juga memiliki kuasa, dan kuasa itu mereka pakai untuk bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang kasih yang telah ditunjukkan, yang telah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Roh yang berasal dari Yesus sendiri, Roh Kudus yang digantikan oleh Yesus sendiri hadir menguatkan,
dan menolong mereka dalam hidup, dalam karya dan pewartaan mereka. Karena itu saudara-saudari, dalam sebuah kesaksian, Rasul Petrus pernah berkata begini, kesaksian, tanda dan mujizat yang kami lakukan bukan karena kuasa dan kesalehan yang berasal dari diri kami sendiri. Bukan karena kesalehan kuasa yang berasal dari diri kami sendiri, tetapi karena kepercayaan kami dalam nama Yesus yang bangkit. Dalam Yesus itulah kami dikuatkan untuk berani tampil dan bersaksi. Kita bandingkan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 16. Dan sebagaimana dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Para rasul hendak menyatakan bahwa mereka telah dikuatkan oleh Roh Kristus sendiri. Roh yang memberi mereka kuasa untuk bersaksi, dan mereka akui, mereka yakini bahwa di dalam diri mereka ada Roh Kudus. Ada semangat dari Yesus yang menjiwai dan menguatkan mereka. Keyakinan dan kepercayaan akan kebangkitan Kristus membawa suatu perubahan dalam diri mereka. Mereka yang sebelumnya takut menjadi berani. Mereka yang sebelumnya tidak dapat melakukan mujizat dan tanda-tanda dapat melakukan semua itu. Mereka yang semula tidak mampu memberi kesaksian untuk meyakinkan orang lain, mereka mampu bersaksi dengan baik. Roh yang sama itu pula yang membuat mereka juga mampu mendengarkan suara dan bisikan Tuhan. Roh itu juga membuat mereka mampu mewartakan apa yang mereka dengar. Roh itu juga memampukan mereka untuk menyelaraskan apa yang telah mereka dengar dalam kata dan perbuatan mereka. Roh itu juga yang membuat mereka berani, sebab Roh itu hadir dalam diri mereka dan juga menguatkan mereka. Saudara-saudari, sahabat Monsinyur Gabriel Manek, SPD di mana saja Anda berada, bertolak dari bacaan suci dan pesan-pesan refleksi kitab suci ini, ada beberapa hal yang menjadi pesan refleksi untuk kita sekalian. Yang pertama, kita sungguh-sungguh harus menyadari bahwa dalam diri setiap kita ada Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Yesus sendiri. Roh itu telah kita terima melalui sakramen pembaptisan yang membuat kita satu dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh itulah yang membuat kita satu dengan Bapa. Roh itu juga yang memberi kita kuasa untuk berani bersaksi. Roh itu juga yang memampukan kita untuk dapat mendengar suara dan bisikan Allah dalam hidup kita. Roh itu juga yang akan menggerakkan kita untuk menyelaraskan apa yang kita dengar lewat sabda ke dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Roh itu yang akan membuat kita yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak sanggup menjadi sanggup, yang tidak dapat menjadi dapat melakukan karya-karya kasih Allah. Oleh karena itu, hal pertama yang harus tumbuh dan hidup dalam diri setiap kita orang-orang beriman akan Yesus yang bangkit adalah kita harus percaya dan akui, yakini bahwa dalam diri kita ada Roh Yesus yang senantiasa hidup dan juga menggerakkan kita. Sebab itu hendaklah kita juga mampu mendengarkan suara dan bisikan Roh Kudus itu. Kita harus mampu menyelaraskan suara dan bisikan Roh itu dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Kita harus berani bersaksi tentang kebenaran karena Roh yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka lewat setiap tutur kata, karya-karya pewartaan kita, setiap perbuatan, tindakan-tindakan kita, dan juga cara hidup kita, hendaknya terpancar Roh Yesus yang juga membawa kekuatan, membawa semangat, dan kesegaran rohani bagi orang lain. Semoga melalui kehadiran kita, pewartaan-pewartaan kita sebagai sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek, di mana saja kita berada, di mana saja kita melayani, di mana saja kita bersaksi, hendaknya kita sadari bahwa apa yang keluar dari mulut kita
haruslah mengungkapkan suara Roh Kudus. Apa yang tampak lewat sikap dan perbuatan kita haruslah mencerminkan semangat dan kekuatan Roh Kudus. Apa yang kita wartakan harus juga merupakan kesaksian yang berasal dari Roh Kudus. Sadarilah bahwa dalam diri kita ada roh yang berasal dari Tuhan, maka nyatakanlah itu dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita saling berbagi dalam sukacita sebagai sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek karena Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian sahabatku semua, kita telah mendengarkan bersama renungan yang dibawakan oleh Romo Yohan Odell PR. Sesungguhnya Roh Kristus itu tidak hanya untuk para rasul, tetapi untuk kita semua. Roh Kristus ada dan berdiam dalam diri kita masing. Karena itu, mari kita selalu berbagi sukacita dalam keseharian hidup kita. Kita berbagi sukacita pada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh